Perkenalkan, kami tim kelompok 1B yang beranggotakan 6 orang, yakni Hidayat, Novan, Fani, Halia, Anissa, dan Citra. Di sini kami akan memaparkan mengenai akuntabel di masing-masing tempat kerja kami sebagai tugas dari Agenda 2 Latsar Chapens 2025. Core Values ASN adalah berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bertujuan untuk memperkuat budaya kerja ASN, memberikan pelayanan publik yang prima, serta mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ada 3 panduan perilaku akuntabel dalam nilai dasar ASN berakhlak, yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikut implementasi akuntabel dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja. Perkenalkan, saya Dr. Harlia. Sebagai dokter umum yang telah bekerja sejak tahun 2023 di Puskesmas Tada, saya bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas. Misalnya melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, diagnosis, memberikan pengobatan, edukasi, serta melakukan rujukan ke RS jika diperlukan. Merawat dan menjaga fasilitas milik negara yakni rumah dinas secara baik, menghemat listrik dengan mematikan AC dan lampu bila sudah tidak digunakan. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan saya sebagai dokter umum dengan tidak memberikan surat keterangan sakit kepada orang sehat dan tidak merekayasa hasil pemeriksaan fisik serta penunjang agar terbitnya surat keterangan berbadan sehat kepada orang sakit. Perkenalkan, saya Fani yang bekerja sebagai apoteker di Puskesmas Tada. Sebagai apoteker, saya memiliki tanggung jawab seperti datang tepat waktu, mengikuti apel pagi dan siang, mengatur dan mengelola obat dan BMBHP di gudang farmasi puskesmas dengan baik, menyiapkan obat dengan cermat dan teliti sesuai resep dokter, serta melakukan pelaporan penggunaan obat dan BMBHP setiap bulannya. Bertanggung jawab dengan fasilitas milik negara dengan yang telah diberikan. Contohnya mematikan komputer dan AC bila tidak digunakan, serta merapikan peralatan yang telah digunakan sehabis jam pelayanan, agar peralatan tetap terjaga dengan baik. Tidak mengambil obat untuk kepentingan pribadi dan tidak memberikan obat narkotika atau psikotropika tanpa resep dokter sesuai dengan sumpah apoteker saya. Perkenalkan, saya Citra yang bekerja di kantor Camat Sidoan. Adapun implementasi saya dalam melaksanakan tugas adalah 1. Masuk kantor tepat waktu. 2. Apel pagi setiap hari Senin. 3. Melayani masyarakat dengan baik, bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu agar masyarakat tidak menunggu lama. 4. Memberikan informasi lengkap dan valid. 5. Menanyakan dan menawarkan bantuan kepada masyarakat yang datang ke kantor Camat Sidoan. Merawat dan menjaga fasilitas kantor dengan cara melakukan jadwal piket setiap harinya, mematikan lampu, kipas dan AC apabila tidak digunakan, menggunakan peralatan sesuai masa manfaatnya atau tidak membuangnya dengan cepat, serta tidak boros dalam menggunakan ATK. Semua yang disebutkan di atas merupakan cara saya bertanggung jawab dengan barang milik negara yang telah diberikan.
Saya telah berkomitmen sebagai ASN dengan tidak menerima bayaran apapun dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan setelah urusannya telah selesai. Perkenalkan, saya Anissa Thalia yang bekerja sebagai asesor sumber daya manusia di kantor BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Di sini saya memiliki tanggung jawab sebagai ASN dengan hadir ke kantor tepat waktu, memastikan dokumen atau berkas yang diterima segera diproses tanpa ditunda, serta mengerjakan pekerjaan dengan teliti dan melaporkan hasil kerja kepada atasan beserta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Sebagai ASN, saya berkomitmen menggunakan fasilitas kantor untuk menunjang pekerjaan kantor, bukan untuk kepentingan pribadi. Memelihara fasilitas kantor seperti mematikan lampu, AC dan perangkat elektronik lainnya setelah jam kerja selesai. Memanfaatkan lemari di kantor untuk menyimpan dan merawat arsip agar tidak tercecer atau rusak. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan tidak memberikan perlakuan istimewa pada pihak tertentu dalam proses pelayanan. Semua masyarakat diperlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayat yang bekerja di kantor Kecamatan Toribulu. Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, pada saat diberikan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat desa selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah pimpinan, camat. Saya bertanggung jawab memberikan bimbingan dalam tata kelola arsip dan administrasi desa secara cermat dan efisien, hadir mendengarkan, menerima saran dan memberikan solusi yang terbaik kepada pemerintah desa, memberikan pelayanan yang ramah dan santun dalam menjalankan tugas serta tidak menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pemerintah desa. Saya Novan Sopian, Sarjana Ilmu Politik, seorang ASN yang bertugas sebagai analis perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong. Sebagai seorang analis perdagangan, tentu saya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya. Berikut ini adalah penerapan nilai akuntabel dalam pekerjaan saya. Saya mengerjakan laporan penerima bantuan gas 3 kg gratis, mengerjakan tepat waktu, dan menyerahkan hasil laporan kepada atasan saya. Setelah selesai bekerja, saya mematikan perangkat kantor untuk menghemat energi dan menjaga agar fasilitas kantor tetap awet. Membantu masyarakat dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan demikian saya tidak menyalahgunakan jabatan saya untuk kepentingan pribadi. Demikianlah hasil pemaparan tugas dari kami. Di atas langit ada pelangi. Cantik sekali, kami hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.